warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Mulyana. Kebetulan saya ketua yang alhamdulillah pada hari ini Kimang Julo bisa melaksanakan acara halal bihalal. Dan harapan kami dengan adanya halal bihalal ini mudah-mudahan menjadi silaturahmi antara saudara-saudara kita Bogor Raya. Mudah-mudahan kedepannya ini menjadi acuan bahwa melestarikan seni budaya bangsa ini bukan tugas penggiat seni saja, tapi keseluruhan. Dengan adanya acara halal bihalal yang dihadiri alhamdulillah sama Pak Wakil Wali Kota Bogor Pak Dedi Rahim dengan Pak Edi Raya selaku Kepala Silat Dunia. Alhamdulillah ini bisa kehormatan buat Kimang Julo. Harapan saya dengan adanya beliau menghadiri acara ini menjadi satu suplemen buat kita sebagai penggiat seni. Jadi kedepannya harus maju terus. Mungkin Kimang Julo juga sudah mempersiapkan Kang ya, yang namanya seni tradisi, tapi tradisi untuk prestasi. Jadi untuk seperti Mayaga itu harus ada regenerasi kita di program-program Kimang Julo. Jadi harapan kedepannya ini adik-adik kita, regenerasi muda yang nanti menggantikan kami ini gitu. Mudah-mudahan saya mohon doanya, bantuan dukungannya, semoga di Kota Bogor bisa terlahir yang namanya regenerasi Mayaga, yang namanya regenerasi pesilat-pesilat tradisi yang tangguh, yang memang berprestasi ke depan. Mungkin seperti itu dari kami, paguyuban keluarga besar paguyuban Kimang Julo. Pokoknya komitmen bersama yang harus dijalankan bersama. Jadi karena di paguyuban ini ada anggaran dasar, ya, jadi semua ada tertera di anggaran dasar. Ini yang harus dipahami. Jadi maksudnya dengan adanya nota kesepahaman itu, akhirnya kita melangkah dengan kebersamaan, dengan komitmen yang sama, gitu. Dengan melepaskan keegoan masing-masing. Ya insya Allah, mudah-mudahan dengan adanya diikat dengan itu, sehingga apa yang tadinya kurang semangat, karena ada itu, insya Allah itu aja sih. Mungkin saya tetap tidak lepas minta doa dari diri semua. Kimang Julo teh arti anak amal junjung alu. Ya. Memang kebetulan kami ini terlahir dari keluarga seni budaya betul-betul silat. Ya, saya hadir di sini sebagai Dewan Pembina di Kampus Jampang yang membawa mewadahi 54 perguruan di Jabodetabek. Jadi kabupaten kota, Bekasi, Tangerang, dan DKI. Kebetulan di sebelah kanan saya ini Bang Segi, ini Sekjen. Betul, karena pencaksilat adalah pancakaki dari Sopyan ini salah satu dewan guru di aliran Sera Bongkar Kandang. Saya juga di aliran Sera, Seranya Sera Pajasera. Jadi di dalam wadah Kampus Jampang. Kita datang ke sini untuk memberikan apresiasi kepada teman-teman di paguyuban Kimang Julo, Kota Bogor, dalam rangka halal bihalal dan silaturahmi kepada Dewan Guru. Kebetulan kami juga di sini, saya di Dewan Perguruan saya juga masuk ke Bismillahirrahmanirrahim. di dalam Kimang Julo ini sebagai anggota juga.
bermanfaat tentang pencaksilat tidak hanya sekedar menyerang dan bertahan, tapi lebih ke silaturahmi. Mungkin dari panitia efek silaturahmi ininya, maksudnya manfaat silaturahminya ini yang akan digali dalam kegiatan ini. Tapi untuk mengetahui lebih lanjut tentang tujuan dari diadakan kegiatan ini, di samping saya sudah ada punten dengan Kang siapa? Junaidi. Kang Junaidi. Ya. Kang Junaidi sebagai ketua kegiatan ini. Ketua kegiatan halal bihalal Paguyuban Kimang Solo. Baik, Kang Junaidi, melihat perjalanan acara dari dibuka sampai saat ini, menurut Kang Junaidi sejauh mana keberhasilannya untuk hari ini? Menurut pandangan saya, alhamdulillah untuk kegiatan ini cukup bagus, bisa menghasilkan suatu kegiatan yang bisa menjalin para pesilat-pesilat, para perguruan-perguruan yang ada di Kota Bogor ini untuk datang dan hadir di acara halal bihalal antar perguruan. Untuk harapan saya untuk kedepannya itu, yang pertama ya, dengan adanya Kimang Solo ini bisa membina generasi muda untuk lebih mencintai seni budaya bangsa Indonesia. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mengembangkan, yang akan melestarikannya. Gitu. Jadi harapannya semoga dengan adanya berbagai macam paguyuban seni budaya itu bisa diminati oleh generasi muda saat ini. Pemirsa, mengutip dari apa yang disampaikan oleh Kang Yayan Ruhian pada BBC, bahwa pencaksilat itu setiap geraknya mempunyai filosofi. Bahkan sejak dari gerakan pasang atau kuda-kuda itu sudah mempunyai filosofi. Dan itulah yang membuat pencaksilat salah satu bela diri yang adiluhung, hasil karya anak bangsa yang sekarang sudah mendunia. Dan ini adalah salah satu dari pelestarian dari pencaksilat itu sendiri. Semoga kegiatan-kegiatan seperti ini akan semakin banyak dan anak muda kita, generasi milenial kita semakin tertarik dengan budaya sendiri, budaya yang bahkan di dunia sudah mulai dicintai. Bahkan beberapa pendekar-pendekar sudah ada di dunia selain di Indonesia sendiri. Jangan sampai nantinya pencaksilat kita justru belajar ke negara luar, belajar kepada manca, padahal itu adalah asli dari Indonesia dan sudah diakui oleh UNESCO. Mudah-mudahan kegiatan yang kita liput hari ini bermanfaat dan sampai jumpa di putar-putar selanjutnya. Terima kasih dan wassalam.